Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Baiklah pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan ya. Sebelum kita memuji Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami datang kepadamu, kami memuji Engkau. Adik-adik semuanya dengan sikap doa ya, kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami semua mau bersuka cita untuk memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Ayo adik-adik semuanya, kakak undang untuk bangkit berdiri ya. Kita sama-sama untuk memuji Tuhan. adik-adik, tepuk tangan. Oke adik-adik, yuk kakak mau ajak adik-adik
untuk nyanyi lagu Tuhan Allah di tengah kita. Karena kita percaya Tuhan itu selalu ada di tengah-tengah kita, selalu melindungi adik-adik. Yuk. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia sangat menyenangkan dengan sukacita. Dia mengasihi aku dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia bersuka dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Besar. Ayo adik-adik sekali lagi. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia bersuka dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Yuk adik-adik silakan duduk kembali. Saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita angkat sebuah pujian dulu. Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, katakan naungiku, naungiku. Dengan kuasa-Mu, katakan jiwaku tenang, ku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan, katakan di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Yuk adik-adik sama-sama kita ulang pujian ini dari awal. Lingkupiku dengan sayapmu,
Bapa, terima kasih kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami sudah menaikkan segala puji-pujian syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau urapilah kakak-kakak sekolah minggu kami yang akan menyampaikannya ya Bapa. Dan juga kau urapilah kami anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, ya berjumpa lagi di sini bersama kami ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami ada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Sehingga Tuhan di hari Minggu ini kami dapat berkumpul, walaupun kami tidak berkumpul bersama, tapi kami percaya Engkau selalu menyertai dan melindungi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, siapkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, pagi ini kami ini akan bercerita, yaitu kami akan mengasih tema, yaitu temanya adalah jangan kecewa menerima teguran. Ya, sebelum kami ini masuk ke firman Tuhan, Kak Meni ingin cerita dulu. Pada suatu hari ada anak sekolah yang bernama Tony dan Dedi. Nah, Tony dan Dedi ini benar-benar anak yang sangat nakal sekali. Mereka tidak mau sama sekali dikasih tahu sama gurunya. Nah, suatu hari mereka mendapat teguran dari gurunya adik-adik. Wah, kira-kira kenapa ya si dua anak ini mendapat teguran dari gurunya? Nah, tahu nggak adik-adik, ternyata mereka telat datang ke sekolah. Padahal mereka sudah berulang kali dibilang sama gurunya jangan telat untuk datang ke sekolah. Tetapi si Dodi malah nggak mau menerima teguran dari gurunya. Malah dia marah-marah sama gurunya. Akhirnya gurunya memberi dia hukuman. Adik-adik, waktu kami ini dulu tuh masih sekolah ya, kami itu kalau dapat nilai rendah atau apa itu sama teman-teman tuh sering banget dikasih hukumnya itu bersihin kamar mandi. Aduh, rasanya siapa sih yang mau bersihin kamar mandi? Nggak mau yang bersihin kamar mandi. Tapi si Dodi sama si Dedi ini membentak gurunya. Tidak mau, saya tidak mau membersihkan kamar mandi. Kan saya nggak telat Pak, saya kan cuma telat sebentar. Tapi kata gurunya, kalian harus membersihkan kamar mandi. Akhirnya si Dodi sama si Dedi ini membersihkan kamar mandi dengan bersungut-sungut mereka membersihkannya. Diambillah sapu, pelan, air semuanya, disiram, dibersihkan, tapi tidak dengan hati yang senang adik-adik. Mereka dengan hati yang marah-marah. Nah, itu contoh pertamanya. Nanti kita lanjutin lagi ya. Nah, sekarang kita masuk ke firman Tuhan. Adik-adik sekarang persiapkan Alkitabnya. Jangan lupa ambil Alkitabnya. Kami ini nggak mau ya adik-adik pakai handphone atau apa. Mungkin kami di sini nggak ngelihat, tapi mata Tuhan melihat ya. Adik-adik ambil Alkitabnya, kita buka Alkitab kita di dalam Amsal, pasal yang ketiga, ayat yang 11 sampai yang ke-12. Kami ini baca ya adik-adik. Ayat yang ke-11, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan perintahnya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Nah, adik-adik, kami ini ngambil, kenapa kami ini bilang jangan kecewa mengambil teguran? Enggak semua anak-anak yang ada di dunia ini termasuk orang tua. Orang tua itu mau semua anaknya itu hidup berhasil, dididik dengan baik, suatu saat nanti mendapat pekerjaan yang baik, sukses dalam karir. Semuanya orang tua itu mau yang terbaik buat anak-anaknya. Jadi kalau adik-adik ditegur sama orang tua, nggak boleh marah, nggak boleh, aku nggak mau. Jangan marah kalau adik melakukan sesuatu yang salah, ditegur orang tua itu jangan marah. Kenapa kami ini bilang jangan marah? Pasti orang tua itu mempunyai alasan. Misalnya nih, maaf ya, kami ini tinggal sebentar. Nih, adik-adik memegang gunting, tetapi orang tuanya bilang, jangan memegang gunting, nanti ketusuk sama guntingnya karena masih kecil, nggak boleh megang gunting. Tapi adik-adik nggak mau mendengar teguran. Terus main handphone saat belajar, buka handphonenya. Tapi main handphonenya lama banget, tapi orang tuanya cuma kasih waktu 10 menit atau 20 menit, tapi adik-adik nggak mau, nonton aja asik-asik sendiri. Wah, ternyata pas
pas dapat nilai, ternyata nilainya jelek adik-adik. Waduh, adik-adik nggak mau dapat teguran dari orang tuanya. Sebenarnya mamanya bilang harus belajar handphone ini walaupun kita sekolahnya online, tapi gunakan handphone ini buat belajar, bukan buat main game malahan. Buat main game terus buat nonton, nggak boleh adik-adik. Nah, jadi orang tua kita menegur kita itu adalah karena mereka ingin mendidik kita, ingin menjadi yang baik. Nah, kuncinya adalah, nih kami ini kasih kuncinya, saat orang tua menegur kita, kuncinya adalah taat dan rendah hati. Menerima teguran dari orang tua, jangan, aduh, aku nggak mau mah, aku maunya nonton film Barbie aja, aku maunya nonton film yang bagus-bagus aja, yang aku suka aja, nggak boleh. Tapi saat belajar harus HP ini digunakan buat belajar, jangan dibuat untuk nonton. Nah, adik-adik seperti itu. Nah, selanjutnya, nih, jadi bila mana kita mendapat teguran, tadi kami ini sudah bilang, kita jangan marah kepada orang tua, harus rendah hati, harus taat aja kuncinya itu adik-adik. Nah, jika kita ditegur, kenapa sih kami ini bilang, oh kami ini tuh kenapa sih sering bilang-bilang kayak gini, kita ditegur orang tua tuh jangan itu, pokoknya jangan marah-marah sama orang tua kita. Tapi kan kita punya hak marah juga, iya. Adik-adik mempunyai hak marah. Adik-adik harus tahu, orang tua kita di bumi ini adalah penggantinya Tuhan. Jadi, orang tua itu berhak nggak buat negur kita? Iya, berhak adik-adik untuk menegur kita. Kalau kita salah, kalau kita melakukan hal yang salah, ditegur oleh orang tua, ditegur oleh orang lain, itu boleh adik-adik. Tapi orang tua dan orang lain yang menegur kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Tidak boleh, nih adik-adik masih tapi dibentak-bentak sambil bawa sapu. Nggak boleh, sambil dicubit sampai biru, boleh nggak? Nggak boleh seperti itu. Nah, adik-adik tidak boleh marah sama orang yang menegur adik-adik, karena semua orang tua di dunia ini mau anaknya sukses, mendapatkan pekerjaan yang baik. Bila suatu saat nanti adik-adik sudah dewasa, mempunyai rumah tangga yang baik. Nah, senang nggak orang tua kalau ngeliat adik-adik sukses? Senang sekali orang tua kita kalau melihat kita sukses. Nah, itu adik-adik yang diceritakan sama kami ini. Nah, sekarang kami ini mau memberi contoh nih di dalam Alkitab, siapa sih orang itu yang mau ditegur saat dia tuh salah? Wah, dia melakukan kesalahan yang sangat besar sekali. Di mata Tuhan ini nggak boleh dilakukan sama dia. Nggak boleh dilakukan adik-adik. Nah, pada suatu hari, seorang anak ini tuh ditegur sama Tuhan. Lewat temannya sendiri. Wah, luar biasa banget Tuhan Yesus. Oleh temannya sendiri, karena dia melakukan kesalahan yang sangat fatal lah, kami ini bisa katakan ya adik-adik, kesalahan yang fatal. Siapa namanya kalau adik-adik bisa tahu? Ya, kami dikasih tahu ya, namanya adalah Daud. Nah, pada waktu itu Daud itu sudah menjadi seorang raja adik-adik, sudah diurapi sama Tuhan, sudah diberkati hidupnya sama Tuhan, mendapat harta yang banyak, mendapat kerajaan, mendapat banyak gundik-gundik dan semua pengawal-pengawalnya itu banyak sekali. Dia sangat-sangat diberkati sama Tuhan. Pada suatu hari, si Daud ini melakukan kesalahan yang tidak sesuai di mata Tuhan. Tapi Tuhan itu sampai marah sama Daud. Tapi lewat sahabatnya Yonatan, Tuhan bilang, Yonatan, cobalah kamu menegur si Daud. Nah, ditegurlah si Daud ini oleh Yonatan. Nah, terima nggak kira-kira si Daud ini? Wah, Daud ini terima nggak? Atau Daud ini malah marah-marah? Apa kamu Yonatan? Kamu menantang saya Yonatan? Tapi kan saya nih raja di sini. Kamu menantang saya. Kamu bilang-bilang sama saya. Harusnya kamu tidak boleh menantang saya. Ya, apakah seperti itu? Nah, ternyata Daud tidak seperti itu adik-adik. Ketika Yonatan berbicara kepada Daud, Daud itu menerima teguran dari Yonatan. Nah, demikian juga seperti adik-adik kalau ditegur sama orang, ditegur sama siapapun, mau sepupu, mau kakak, bibi, paman, kalau kita melakukan sesuatu kesalahan, jangan langsung membantah adik-adik. Harus duduk dulu, dengarkan dulu, apa yang salah ya, kira-kira apa ya yang salah di saya ini, sehingga saya ini sampai ditegur sama bibi saya, paman saya. Nah, jika adik-adik tidak tahu
Apa kesalahan adik-adik saat ditegur sama kakak? Adik coba tanya ke mama papanya. Bilang seperti ini, "Ma, tadi aku main gunting, lalu kakak datang marah-marahin aku, padahal aku cuma gunting-guntingin kertas." Lalu kakak bilang seperti ini, "Jangan pegang gunting, nanti kena tangan." Nah, pasti mama kamu bilang, anak kecil nih nggak boleh megang gunting, tidak boleh memegang benda yang tajam. Nah, makanya kakak kamu itu mengasih tahu kepada kamu agar kamu tidak kena sesuatu, agar tidak terluka tangannya. Ya, adik-adik, nih lihat perbandingan ini ya, dari kakak cerita dari awal si Doni sama si Dedi, dan sekarang kakak cerita tentang si Daud. Nah, adik-adik pilih yang mana ini? Atau pilih si Dodi sama si Dedi, atau milih yang si Daud yang seorang raja ini ditegur sama Yonatan. Nah, adik-adik harus melihat, jangan mengikuti si Dodi sama si Dedi ini, karena mereka tidak menerima dengan lapang dada. Jadi kita harus belajar sama Daud ini. Walaupun kita mempunyai kesalahan yang besar seperti apapun, walaupun tingkatan dia adalah seorang raja bukan prajurit, tapi dia tetap mau ditegur sama sahabatnya sendiri. Nah, adik-adik sangat luar biasa ya. Semoga di minggu ini kita belajar ya adik-adik, dengan yaitu tadi temanya apa? Jangan kecewa menerima teguran. Nah, adik-adik, sampai di sinilah firman Tuhan yang disampaikan sama kami ini, supaya kita belajar dari Raja Daud sama Yonatan juga ya Kak. Ya adik-adik, kita harus bisa menerima semuanya. Jangan pernah merasa diri paling benar. Jadi saat ditegur, adik-adik tuh harus mau menerimanya. Ya, itulah pelajaran kita hari ini. Terima kasih adik-adik. Sekian firman Tuhan yang disampaikan sama kami ini. Sebelum kita mengakhiri firman ini, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Semuanya lipat tangan, tutup mata, duduk dengan tenang. Bilang sama Tuhan, "Tuhan, apa ya kesalahan yang pernah aku lakukan? Tuhan, apa ya sesuatu yang pernah aku lakukan ya Tuhan, sehingga aku tuh mengecewakan hati orang tua, mengecewakan hati kakakku, mengecewakan hati mama papaku ya Tuhan." Ayo adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, berikan hati kepada kami adalah hati yang mengasihi, hati yang mau ditegur, hati yang taat, hati yang rendah hati. Bila kami seperti Raja Daud yang mau ditegur Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan yang pernah kami lakukan selama 1 minggu yang lalu ya Bapa. Biarnya Engkau mengampuni setiap dosa kami. Biarlah kami di minggu-minggu yang berikutnya hidup di dalam Engkau ya Bapa. Bersuka cita, saling memaafkan satu sama lain, menerima teguran daripada orang lain ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di minggu selanjutnya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Waktunya kita bikin kreativitas. Nah, di sini Kak Meni sudah menyiapkan kertas origami. Kak Meni lagi. Adik-adik boleh pakai kertas apa aja ya untuk digunakan. Terus kita akan bikin ini. Ini apa adik-adik? Bintang, benar sekali. Ayo kita bikin ya. Jangan lupa siapkan lem, gunting, pulpen, sama kertas origaminya. Ayo, adik-adik sekarang kita bikin. Nah, karena Kak Meni sudah bikin bintangnya dari rumah, adik-adik boleh ya bikin ya. Kalau adik-adik nggak bisa, boleh suruh mamanya atau kakaknya untuk mengguntingnya atau untuk menggambarnya nih. Kak Meni langsung aja karena Kak Meni sudah punya, jadi Kak Meni tinggal guntingnya di sini. Nah, buat adik-adik yang masih kecil, jangan lupa, ini selalu diingatkan sama guru-guru sekolah minggu ya, kalau memegang gunting tidak boleh anak kecil meminta bantuan sama orang tua atau kakaknya. Ayo. Nah, adik-adik, kami ini sudah selesai untuk mengguntingnya. Nah, tadi lemnya buat apa? Fungsinya adalah nanti menjadi seperti ini. Adik-adik jangan lupa, tadi kakak lupa, kalian harus menyiapkan ini. Boleh benang atau boleh tali apapun ya adik-adik kalau yang punya di rumah. Nah, jadinya nanti seperti ini. Jadi bisa digantung di kamar atau di pohon Natal, dimanapun adik-adik mau menggantungnya. Nah, nanti Kak Meni, kenapa sih Kak Meni bikin bintang ini? Nanti Kak Meni di belakangnya dikasih nama orang yang kita
sayangi nama teman-teman kita, ditulisin di sini nih. Ada Kak Ona, ada Kak Keisha, ada Kak Tasya, ada Kak Melani. Aduh, banyak banget ya adik-adik nih. Kami ini bikinnya seperti ini, nanti jadinya seperti ini ya adik-adik. Adik-adik selamat mencoba ya. Sekian kreativitas yang kami ini bikin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Baik adik-adik, tadi kita semua sudah diberkati oleh dengan firman Tuhan. Pastinya dong Kak, pasti kita diberkati. Oke, baiklah pagi hari ini kita semuanya sebelum menutup ibadah kita mau berdoa Bapa kami ya. Adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.